Selamat pagi bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih. Pada pagi hari ini berjumpa lagi dengan kami di Renungan Harian HKBP Batam. Sebelum kita melakukan setiap pekerjaan, setiap aktivitas kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita terlebih dahulu menyerahkan hati dan pikiran untuk mendengarkan firman Tuhan, agar setiap aktivitas kita dapat menjadi jalan kita untuk melakukan apa yang dikehendaki Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi. Kita berdoa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada pagi hari ini firman Tuhan menyapa kita dari kitab Yeremia, pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-6. Yeremia 10 ayatnya yang ke-6 saya akan membacakan bagi kita mendengarkannya di dalam hati kita masing-masing. Tidak ada yang sama seperti Engkau, ya Tuhan. Engkau besar dan namamu besar oleh keperkasaan. Tidak ada yang sama seperti Engkau, ya Tuhan. Engkau besar dan namamu besar oleh keperkasaan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, sampai pada saat ini, bagaimanakah kita memahami Tuhan itu di dalam perjalanan kehidupan kita? Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, bagaimanakah kita memahami kebesaran Tuhan akan ciptaannya, akan apa yang telah kita lihat di dalam proses perjalanan kehidupan kita. Di dalam kitab Yeremia ini kita bisa melihat bahwa ada satu pengakuan yang mengatakan bahwa tidak ada yang sama seperti Engkau. Berarti dia telah melihat, dia telah merasakan, dia telah meyakini, melihat bagaimana perbuatan Tuhan di dalam kehidupannya sehingga dia sampai kepada kesimpulan mengatakan bahwa tidak ada yang sama seperti Engkau. Ya Tuhan, Engkau besar dan namamu besar oleh keperkasaan. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, untuk memahami nats ini sebenarnya kita harus melihat dulu bagaimana perbuatan Tuhan Allah itu sendiri di dalam perjalanan kehidupan kita. Atau kita bisa melihat, membandingkan apa yang sejajar. Apakah ada yang sejajar? Apakah ada yang setara dengan Tuhan Allah itu sendiri di tengah-tengah dunia ini? Jangankan Tuhan.
Kita bisa lihat alam ini. Apakah ada yang setara dengan alam ini, ciptaan Tuhan itu, dari kehidupan kita? Tidak. Dari situ kita bisa berangkat bahwa Tuhan itu maha besar. Kita bisa melihat kepada pribadi kita, apakah kita bisa melihat bagaimana kehidupan masa depan kita nantinya. Apakah kita bisa menjamin kehidupan kita baik? Apakah kita bisa melihat kehidupan kita burukkah di tahun ini? Tidak bisa. Sehingga tidak ada yang melebihi Tuhan yang maha tahu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ayat ini mengajak kita untuk melihat kebesaran Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Ayat ini mengajak kita untuk melihat perbuatan Tuhan di dalam kehidupan kita agar kita dapat mencapai atau berada dalam posisi menyatakan bahwa Tuhan itu besar. Di zaman yang semakin modern, yang semakin berkembang, kita bisa lihat atau kita bisa menanyakan apakah nantinya masih ada manusia yang percaya kepada Tuhan ketika zaman semakin maju, zaman semakin berkembang. Di dunia Eropa pada saat ini agama itu hanya sebatas sejarah belaka saja. Banyak orang yang sudah beralih kepada pemahaman-pemahaman dunia dan meninggalkan gereja, tanpa melihat bahwa sesungguhnya perkembangan zaman tersebut, dunia modern tersebut adalah buah dari Tuhan sendiri, bukan pemikiran manusia. Oleh karena itu, nats ini untungnya datang kepada kita untuk menyadari kita bahwa apapun yang baik di dalam kehidupan kita itu bukan hasil daripada perkembangan zaman, bukan hasil daripada usaha kita sendiri, tetapi hasil dari keperkasaan Tuhan itu. Itulah yang menjadi landasan kita untuk senantiasa memuji dan memuliakan Tuhan. Mari kita lihat sekecil apapun perbuatan Tuhan itu dapat mempengaruhi kehidupan kita yang besar. Sehingga kita dapat senantiasa percaya, memelihara iman kita, meskipun perkembangan zaman ini datang menghampiri kita, dan dapat menggoyahkan kepercayaan kita, tetapi ketika kita sudah meyakini, sudah mengetahui bahwa apapun yang baik, yang berkembang di dalam kehidupan kita, hanya Tuhanlah sumbernya. Amin, kita berdoa. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mengucapkan syukur kepadamu karena Engkau senantiasa mengingatkan kami bahwa Engkaulah Tuhan yang maha besar, namamu besar di tengah-tengah dunia ini. Engkaulah yang menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Itulah sebabnya Tuhan, dasar dari pemujian kami terhadap Engkau adalah perbuatan-Mu di tengah-tengah dunia ini yang tidak dapat dibandingkan oleh apapun yang ada di dunia ini. Kami meminta kepadamu Tuhan, tetaplah Engkau memelihara kami di dalam iman kami, agar setiap perkembangan zaman yang dapat menggoyahkan iman kami dapat teguh hidup di dalam Engkau. Pada saat ini Tuhan, setiap aktivitas yang akan kami lakukan, kami meminta kepada Engkau, agar Engkaulah yang senantiasa menemani kami menjalani aktivitas pekerjaan kami. Agar setiap apa yang kami lakukan di dalam aktivitas kami yang baik, pekerjaan kami, dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, dan dapat menjadi jalan bagi kami untuk selalu senantiasa memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami mengakui bahwa kami manusia yang tidak luput dari berbagai dosa. Oleh karena itu Tuhan, kami meminta kepadamu agar Engkaulah yang senantiasa mengampuni setiap dosa pelanggaran kami, agar kami dapat menerima berkat-Mu tanpa terhalang oleh dosa-dosa kami, dan kami dapat disebut sebagai anak-anak Allah pewaris kerajaan sorga. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa kepadamu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, demikian perjumpaan kita. Semoga aktivitas kita pada saat ini
dapat berjalan dengan baik. Shalom.